Nathan dia sembuh oleh kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Aneh apa yang terjadi? Siapa yang sembuhkan Bapak? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang sembuhkan? Siapa yang sembuhkan? Yesus Isa. Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa yang sembuhkan Bapak? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang sembuhkan? Siapa yang sembuhkan? Yesus Isa. Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah. Dalam nama Yesus loncat-loncat. Yang dua ini karena memang lumpuh settingan, lumpuh dibikin pura-pura. Yang 8 yang lumpuh beneran kagak sembuh. Perhatikan baik-baik. Dari yang 10 di kursi roda paling 2. Yang 2 itu disetting, itu sebenarnya orang nggak lumpuh. Ya, lalu masuk di wilayah orang-orang yang sulit dibuktikan. Misalnya aku tuli mau buktiin gimana? Pura-pura diwawancarai nggak denger, lalu nanti dalam nama Yesus selalu denger. Itu tipuan murahan ya. Orang buta ya dipakein kacamata hitam gitu, tapi kan nggak dilihat gini kacamata hitam gitu. Terus nanti dalam nama Yesus sembuh ya. Misalnya ada 10 orang buta, paling yang disetting 2. Serius Pak, serius. Makanya penipuan luar biasa yang namanya KKR kesembuhan ilahi. Waspada Bapak Ibu Saudara, saya sudah ditipu mentah-mentah, ditipu setipu-tipunya oleh yang namanya kesembuhan ilahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan review dan reaction sebuah video dari Pendeta Henry Tan yang mengisahkan bahwa beliau ini selama puluhan tahun telah ditipu mentah-mentah di gerejanya yang dulu dengan adanya kegiatan KKR. Nah, di sini nanti bisa kita saksikan ya para sahabat ya, bahwa kegiatan KKR itu hanyalah tipu-tipu belaka. Nah, ini menurut versi Pendeta Henry Tan. Dalam semua acara penyembuhan atas nama Yesus, ternyata pasien yang digunakan hanyalah golongan mereka sendiri yang kemudian pura-pura sakit, pura-pura buta, pura-pura lumpuh, pura-pura sakit ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, sahabat, kemudian pendeta pun pura-pura action menyembuhkan dan simsalabim abrakadabra. Si pasien pun pura-pura sembuh, pura-pura sehat, pura-pura histeris, pura-pura gembira, pura-pura berterima kasih, dan akhirnya pura-pura masuk Kristen. Aduh, inilah ya para sahabat ya, tega sekali dan licik sekali ya, orang yang sudah sakit masih mau ditipu dan dimurtadkan. Beginikah ajaran yang katanya kasih, ternyata isinya tipu, Indomie, dan aduh kasihan. Ya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Begini judulnya ya, periksa dulu kesembuhan ilahi KKR. Ya, periksa dulu kesembuhan ilahi KKR. Saudara, Anda tahu KKR? Kebaktian Kebangunan Rohani. Ini yang dilakukan oleh Gereja Bergemuruh Indonesia. Gereja yang bergemuruh, heboh, you. Gereja paling heboh di Indonesia itu kayak gitu, teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, nari-nari, gitu. Ya, cek dulu Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya menyampaikan ini? Aku ini 35 tahun, tepatnya 27 sih sebenarnya, karena saya yang sisanya itu ada di gereja lain. 27 tahun aku itu ditipu KKR, tak kasih tahu. Sahabat, itulah statement dari Pendeta Henry Tan yang menyatakan bahwa selama 27 tahun Pendeta Henry Tan ini ditipu mentah-mentah dengan adanya KKR.
27 tahun bukan waktu yang singkat, lebih dari cukup untuk Pendeta Hendritan mempelajari, mengetahui seluk-beluk tentang KKR, metode penyembuhan, dan bagaimana cara nanti si pasien itu bisa pura-pura sembuh. Yang jelas sudah sangat menguasai trik-trik di dalam KKR tersebut, karena dulu selama 27 tahun Pendeta Hendritan adalah juga merupakan pelaku KKR tersebut. Saya ditipu oleh kesembuhan ilahi KKR. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ingin membagikan ini? Saya tidak mau saudara-saudaraku, para jemaat ikut tertipu yang namanya pendeta-pendeta yang mengadakan kesembuhan ilahi, kebaktian kebangunan rohani, kesembuhan ilahi. Ada beberapa hal. Pertama, ya, Yesus itu berkata, beritakan Injil. Ya, Markus 16 ayat 15. Beritakan Injil, lalu ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya, tumpang tangan sembuh, minum racun maut, ya. Racun maut itu adalah kuasa dosa, ya. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, bukan racun kobra, bukan racun kalajengking. Racun maut itu kuasa dosa, itu sudah dikalahkannya. Kemudian tumpang tangan sembuh, ya. Kemudian mengusir setan bisa. Itu ikutan. Ingat, yang utama itu beritakan Injil. Lalu ikutannya adalah kesembuhan, ya. Itu ikutan, gitu. Justru cek Bapak Ibu Saudara, KKR itu dibalik. Kesembuhan ilahi ditonjolkan, khotbahnya nggak penting. Perhatikan yang dikhotbahin apa. Menurut HTD, di dalam KKR tersebut khotbahnya jadi nggak penting, karena yang dikhotbahkan tidak ada korelasinya dengan kegiatan KKR tersebut. KKR yang penting bergemuruh, rame, meriah, dan seolah-olah mereka benar-benar sembuh. Yang semula lumpuh pakai kursi roda, di situ didoakan oleh pendeta, seketika langsung sembuh. Begitu juga yang tuli, yang tunanetra, didoakan di tempat di panggung, seketika langsung sembuh. Nah, hebat kan? Hebatlah. Yang dikhotbahin adalah Injil lain, ya. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus di KKR, ya. Aku ini ditipu sama KKR, ya. Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus ini masih sujud pada Bapa. Itu tipuan luar biasa, penghujatan terhadap Yesus. Cek dulu yang pertama, ya, khotbahnya dulu. Malah kadang-kadang mereka nggak khotbah, ya. Jadi jangan dibalik-balik. Pertama itu beritakan Injil, I-nya huruf besar, artinya Yesus Kristus, Injil Kristus. Yesusnya sudah Kristus, Yesusnya sudah Allah, Yesusnya sudah Tuhan Allah, Yesus Juru Selamat, satu-satunya Allah. Tidak ada lagi Bapa. Di gereja bergemuruh Indonesia, ya, gereja paling gemuruh ini, ya, di situ tidak pernah diakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jadi ini penipuan, ya. Pertama saja sudah khotbahnya penipuan. Itu Injil lain, bukan Injil Kristus, ya. Lalu dibalik-balik, ya, justru kesembuhannya yang ditonjolkan, khotbahnya kagak dilakukan. Kedua, ya, cek dulu bahwa iblis pun bisa menyembuhkan. Nah, ini yang Anda tidak pernah tahu toh. Iblis itu bisa membuat kesembuhan. Jadi kalau kesembuhan ilahi ini dilakukan oleh gereja yang masih menyembah Bapa Iblis, bukan Yesus Kristus satu-satunya Allah, bisa bikin kesembuhan? Nggak bisa. Catat baik-baik. Matius 24 ayat 24, nabi palsu dan Mesias palsu membuat mujizat apa? Dahsyat. Kenapa ada kata-kata dahsyat? Dahsyat itu heboh, bergemuruh, gitu. Makanya gereja bergemuruh Indonesia ini membuat mujizatnya heboh. Itu tanda bahwa itu bukan mujizat dari Yesus Allah, bukan, tetapi dari iblis.
Sebab yang kamu sembah Bapa Iblis. Ingat, Iblis bisa membuat mujizat. Saya disesatkan 27 tahun oleh mujizat seperti ini. Itu mujizat mujizat dari Iblis, tak kasih tahu. Ternyata di dalam intern kekristenan mereka sendiri, antara pendeta Hendritan ini dengan para pendeta-pendeta dari Gereja Bergemuruh Indonesia yang notabene adalah penyelenggara acara KKR tersebut, masih saling bertentangan tentang konsep ketuhanan mereka. Jadi ya itu intern mereka lah, tetapi yang bisa kita garis bawahi di sini, tadi pendeta Hendritan mengatakan sudah 27 tahun ditipu KKR, mengatakan bahwa mukjizat-mukjizat itu adalah pret. Bapak Ibu Saudara, jangan mau, saya mengingatkan, jangan mau disesatkan oleh mujizat model beginian. Ingat, yang pertama khotbah dulu, khotbahnya malah nggak penting coba. Ya, Yesus Kristus satu-satunya Allah malah nggak pernah diberitakan. Lalu yang kedua, mujizatnya dahsyat. Dahsyat itu heboh, dahsyat tetapi untuk penyesatan. Perhatikan baik-baik. Matius 24 ayat 24. Ya, nabi palsu dan Mesias palsu membuat mujizat yang dahsyat. Kalau bisa menyesatkan orang-orang pilihan kayak saya nih, saya orang-orang pilihan, gitu. Makanya saya tahu ini sesat. Bapak Ibu segera bergeser, jadilah orang-orang pilihan yang bisa ngerti yang begini ini kagak bener ini. Kesembuhan ilahi dari Gereja Bergemuruh Indonesia tidak benar ini. Bahkan dengan lantang pendeta Hendritan berani mengatakan bahwa KKR tersebut adalah sesat dan nggak benar. Dan pendeta Hendritan menyarankan kepada saudaranya sesama Kristen agar segera menjadi manusia pilihan dengan meninggalkan kegiatan yang menyesatkan dan tidak benar tersebut. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Anda lihat dari hebohnya ya, termasuk kesembuhan pastor jalanan segala itu ya. Itu satu jenis ya. Khotbah malah nggak penting, yang dipentingkan malah heboh kesembuhan kayak gini. Itu datangnya dari iblis. Terus nomor 3 itu tidak kekal ya. Kalau toh Anda sembuh, itu sembuh dari iblis ya, nanti pulang sakit lagi. Ini dicampur-campur sama hipnotis ya. Biasanya pendetanya energik sekali ya, teriak sana sini, lari sana sini, heboh banget ya, bergemuruh banget ya. Ya, terus diawali dengan tumpang tangan ngegeledak, baru nanti giliran tuh nyembuhin ke orang-orang itu ya, dengan segala macam ya. Malah nggak pernah khotbah Pak, khotbah nggak penting, tahu-tahu datang langsung sikara lama raba-raba. Sekarang sih udah nggak ada sikara lama raba-raba. Ini hasil dari cara HTD untuk menyatakan kebenaran. Sekarang ini gereja hampir tidak ada yang masih sikara lama raba-raba, makin diraba makin terasa, lama-lama enak juga.